Hari ini kita belajar tentang Goshen. Kita semuanya sudah tahu Goshen itu apa. Goshen adalah tempat di mana bangsa Israel waktu itu dipisahkan. Mereka pada waktu ada di Mesir, mereka berada di Goshen yang ada di Mesir juga, ada di tengah-tengah Mesir, tetapi mereka disendirikan. Dan disitulah kita tahu bahwa orang-orang Israel dipelihara oleh Tuhan. Dan pada waktu ada itulah bangsa Israel itu mengalami perlindungan, yaitu mereka dibedakan antara orang Mesir dan orang-orang Israel. Benar-benar ada sebuah perbedaan. Nah, tetapi banyakkan orang Kristen itu selalu berpikir segala sesuatu itu otomatis. Sehingga banyak orang Kristen itu begini, pokoknya saya percaya Yesus, maka saya berada di Goshen. Kita harus tahu segala janji Tuhan, semua itu ada syaratnya. Itu sebabnya banyak orang Kristen itu ikut Tuhan tanpa mengerti isi firman Tuhan, sehingga banyak orang Kristen itu yang menjadi kecewa. Mereka merasa kok janji Tuhan tidak saya alami, kenapa janji Tuhan tidak digenapi, apakah firman-Nya dusta, atau Tuhan itu adalah memang seorang pendusta. Karena seringkali orang Kristen itu tidak mau baca Alkitab. Mereka itu cuma maunya dikhotbahin, padahal pada waktu khotbah, belum tentu hamba Tuhan itu bisa mengkhotbahkan secara utuh dalam waktu 30 menit atau 45 menit. Saat ini dia cuma berkhotbah sisi yang satu. Saya sering kali bicarakan, firman Tuhan itu harus semua sisi harus disampaikan supaya kita menerima kebenaran yang utuh. Dan saya selalu menggambarkan kenapa Injil ada 4, supaya kita tahu bahwa firman itu selalu ada 4 sisi. Atau semua sisi harus kita pelajari. Tetapi seringkali pada waktu khotbah, di dalam waktu 30 menit, 40 menit, nggak bisa langsung semuanya. Misalnya hari ini seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan satu sisi. Minggu depannya sisi yang lain. Dan ada banyak jemaat yang hanya mendengarkan pas hanya satu sisi. Minggu depannya bolos misalnya. Apalagi nggak baca Alkitab. Itu sebabnya banyak orang Kristen itu kecewa karena salah paham dengan Tuhan dan salah paham dengan firman karena mereka selalu mikir dengan pengertian sendiri. Goshen itu adalah tempat Tuhan memisahkan umatnya. Jadi Goshen itu ada tempat tersendiri yang dikelilingi oleh sungai atau dihalangi oleh sungai sehingga mereka benar-benar tersendiri, terpisah dari orang Mesir walaupun sama-sama ada di Mesir. Nah, saya akan buka dulu ya ayatnya. Tinggal di Goshen. Alasan kenapa orang-orang Israel bisa mendapatkan tanah di Goshen dan tinggal di situ, karena orang-orang Mesir itu tidak mau tinggal bersama-sama dengan orang Ibrani. Orang Israel itu juga disebut sebagai orang Ibrani. Sehingga mereka itu dipisahkan karena cara makannya dan sebagainya itu berbeda. Kita baca ya. Kejadian 43 ayat 32 berkata begini. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi orang Mesir itu tidak boleh makan bersama-sama dengan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel. Karena dianggap suatu kekejian. Tetapi kita adalah memang Tuhan izinkan terjadi. Karena memang Tuhan itu mau mengkhususkan bangsa ini dari bangsa-bangsa lain. Yaitu Tuhan ingin mengkhususkan bangsa Israel dari bangsa lain. Disendirikan. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi. Karena kalau kita sudah mengalami pembaharuan budi lewat pengetahuan firman, pikiran kita diubahkan, pikiran kita dibukakan oleh kebenaran, hal itulah yang membuat kita dapat membedakan kehendak Allah, ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna.
Bangsa Israel kita tahu ya, kan mereka itu cara makannya punya budaya yang berbeda. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengerti bagaimana mereka menyembah Allah. Jadi penyembahan mereka juga berbeda, cara hidup mereka berbeda. Bagi orang Mesir ini adalah kejijikan kalau berkumpul dengan orang-orang Israel. Nah, kita mulai melihat ya, di dalam Goshen. Goshen itu artinya adalah mendekat kepadaku. Mendekatlah kepadaku. Jadi Goshen itu artinya mendekat kepada Tuhan. Jadi bagaimana kayak sekarang ini kan ada pandemi. Semua orang ingin berada di dalam perlindungan Tuhan. Semua orang ingin berada di dalam Goshen. Kita tahu pada waktu zaman di Mesir, pada waktu ada 10 tulah, orang Israel sama sekali tidak tersentuh oleh tulah karena mereka ada di dalam Goshen atau ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi arti dari Goshen adalah mendekat. Mendekat kepadaku atau mendekat kepada Tuhan. Jadi kita ini akan berada di dalam Goshen-nya Tuhan kalau kita ini tahu bagian kita, yaitu mendekat kepada Tuhan. Bangsa Israel itu kan ada bersama-sama dengan orang Mesir. Mesir itu adalah orang-orang yang punya budaya yang berbeda. Mereka menyembah ilah-ilah yang lain. Sementara bangsa Israel punya kebudayaan kerajaan Allah. Mereka menyembah Allah yang benar. Nah, itu sebabnya Tuhan itu memisahkan bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel itu dikhususkan. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang dipanggil oleh Tuhan. Bangsa yang dilahirkan oleh Abraham. Dikatakan Abraham akan memiliki keturunan, yaitu keturunan atau umat pilihan. Yang dimaksud umat pilihan adalah umat yang dikhususkan, disendirikan, dipisahkan, menjadi umat kepunyaannya sendiri, menjadi umat yang mendekat kepadanya. Itu sebabnya kalau kita ingin tinggal di dalam Goshen, berarti salah satunya atau yang terutama, karena nanti ada beberapa hal, yang terutama yang kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Kita ini harus mengerti ya di dalam hidup itu ya. Banyak orang begini, oh saya mau pakai iman misalnya. Saya tidak mau vaksin, saya mau pakai iman. Loh ya enggak apa-apa, tapi ngerti nggak iman itu kayak apa? Seringkali orang itu saya mau beriman, tapi nggak tahu iman itu apa sebenarnya. Iman itu harus berdiri di atas firman dan harus melakukan apa yang Tuhan mau. Banyak orang berkata beriman, tapi dia tidak tahu apa yang diimani dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya dia gagal. Kadang-kadang kita itu harus mulai ukur ya diri kita itu antara kita bisa beriman atau enggak gitu loh. Nah, nanti kita akan bahas tentang iman itu seperti apa. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa Goshen artinya mendekat kepada. Banyak orang merasa yang penting saya pokoknya Kristen ada di dalam Goshen Tuhan. Padahal arti Goshen adalah mendekat kepada Tuhan. Makanya kalau memang mau modal iman, ya kan? Oh, saya orangnya anti vaksin, saya orang anti masker. Ya kalau begitu benar-benar mendekatlah kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan katakan kamu nggak usah masker, ya lakukan. Kalau Tuhan katakan kepadamu jangan vaksin, ya lakukan. Kalau Tuhan nggak ngomong, terus saudara berusaha untuk anti ini, anti itu, ya saudara bisa kena. Nggak apa-apa kalau memang tidak mengeluh. Tidak berkata Tuhan itu pendusta, kok tidak ada kesembuhan, tidak ada perlindungan, dan sebagainya. Nah, kemudian Goshen itu merupakan tanah yang subur. Tanah yang paling subur di Mesir. Goshen itu dikelilingi, tadi ya dikatakan dikelilingi oleh sungai, dan Goshen tempat Tuhan memberikan perlindungan. Disendirikan supaya mereka bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, di sini kita mulai tahu, tidak semua orang Kristen otomatis ada di Goshen. Kenapa? Sekali lagi saya ulangi, segala janji ada syaratnya. Kenapa sih janji Tuhan selalu ada syarat? Kok Tuhan itu kok nggak terus murah hati kalau ngasih janji nggak usah syarat-syarat? Saudara, syarat dikasih Tuhan itu supaya memaksa kita untuk berubah. Syarat diberikan untuk memaksa kita berubah.
dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Contoh, Tuhan menjanjikan begini, barang siapa menabur, dia akan menuai. Ini memaksa kita, mau nggak mau, kalau kamu mau menuai, kamu harus menabur. Supaya kita yang orang yang pelit, akhirnya berubah memiliki karakter ilahi, karakter kerajaan Allah, yaitu menabur. Terus Tuhan katakan, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Tuaian bisa buruk, bisa baik. Akhirnya mikir, mau nggak mau, saya mulai belajar untuk menuai yang baik. Jadi memang syarat untuk menerima janji Tuhan kasih, supaya kita maksa diri sebelum memasuki pintu berkat, memasuki pintu kita beroleh janji. Kamu harus berubah. Firman Tuhan katakan, barang siapa memberi kemurahan, dia akan diberi kemurahan. Mau nggak mau, saya harus berkemurahan. Kalau saya ingin selalu mendapatkan banyak kemurahan. Tuhan juga berkata, barang siapa tidak mengampuni, dia tidak diampuni. Kalau kamu mau diampuni, kamu harus juga mengampuni. Syaratnya cuma itu. Kamu hanya akan diampuni oleh Bapa kalau kamu mengampuni. Jadi mau nggak mau, akhirnya orang itu harus berubah. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Kita dipaksa berubah, memiliki mental kerajaan Allah, karena kita adalah anak-anak Allah. Kita anak raja, kita harus punya sikap dan mental anak raja. Contohnya lagi ya, semua janji ada syarat. Pada waktu rasul-rasul, Tuhan waktu itu berkata begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, ya kan? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi satu syaratnya, tunggu di Yerusalem sampai kamu kepenuhan Roh Kudus. Jangan pergi dulu. Kira-kira kalau ada Petrus, saat itu dia langsung pergi ke bangsa-bangsa, tidak menunggu di Yerusalem sampai kepenuhan Roh Kudus. Dia kepenuhan Roh Kudus tidak. Kenapa sih kok pakai suruh nunggu dulu? Karena mereka diajar penguasaan diri, menanti-nantikan Tuhan. Karena waktu mereka pelayanan tanpa penguasaan diri, mereka bisa gagal. Kesabaran itu menuntut penguasaan diri. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah kita itu Allah yang selalu membuat segala sesuatu itu untuk melatih. Karena kita ini anak, tapi bukan hanya anak, tapi kita murid, bahkan bukan hanya murid, tapi prajurit. Kalau cuma murid, gak lulus. Kalau kita gak lulus, gak naik kelas. Tapi kalau prajurit, kalau selalu gagal atau dia itu selalu gak bener ya dalam pelatihan, bisa dipukul. Kalau prajurit ya, prajurit itu bisa ditendang, helmnya bisa dipukul sama kayu, toeng, dan sebagainya, lebih keras. Kenapa? Karena dia harus dididik menjadi seorang prajurit. Kemudian, coba, orang kusta, dia hanya akan menerima kesembuhan kalau mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Kalau 10 orang kusta, 1 nggak mau menemui imam, maka tidak akan terjadi kesembuhan. Maka kita juga begitu. Kalau dikatakan Goshen artinya mendekat kepadaku. Saudara hanya deklarasi, saya ada di dalam Goshen-nya Tuhan. Tetapi mendekat kepada Tuhan aja enggak. Mau menjadi orang benar aja enggak. Firman Tuhan katakan, siapakah yang bisa naik ke gunung Allah? Orang yang suci hatinya, bersih tangannya. Orang yang ingin mendekat kepada Tuhan, dia akan suka untuk kemudian membereskan hatinya, bertobat dan bertobat. Kemudian juga, waktu Naaman, dia akan disembuhkan. Hanya satu syaratnya, mandi 7 kali di Sungai Yordan. Mau atau tidak, keputusan kamu. Tuhan mau menyembuhkan. Tapi ada syaratnya. Kenapa waktu itu dia harus mandi di Sungai Yordan? Karena dirontokkan kesombongannya. Makanya waktu itu Naaman berkata, kan banyak sungai toh, emangnya nggak ada sungai, ya kan? Yang lebih bersih
Ya kan? Elisa aja nemui saja nggak mau karena dia merasa terhormat. Tetapi Tuhan memaksa, persyaratan selalu diberikan untuk merontokkan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang sifat-sifat yang dari dunia. Makanya kenapa orang Israel memang dipisahkan, supaya mereka sadar mereka tidak sama dengan orang Mesir. Kamu ini berbeda, kamu punya kalau punyanya Tuhan, kamu punya gaya hidup yang berbeda. Untuk keselamatan aja, keselamatan itu gratis, betul? Tetap ada syaratnya, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus mengakui, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku mau menjadi anakmu. Aku mau menjadi hambamu. Keselamatan itu Tuhan berikan untuk semua orang. Tuhan mati untuk seluruh dunia. Tapi yang menerimanya ada syarat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun Yesus mati untuk semua orang, tapi untuk menerimanya tetap ada syaratnya. Kenapa ada syaratnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya orang itu sadar, aku ini Tuhan. Kamu harus ngakui, aku akan menjadikan engkau Tuhan dan Juru Selamat. Supaya kamu sadar, kamu ini hanya ciptaan, kamu hanya hamba. Jadi mengerti di sini. Makanya banyak orang Kristen suka dengan janji, tidak dipelajari tentang syaratnya. Makanya tidak pernah menerima janji. Lalu berkata, mana janji Tuhan nggak digenapi? Mana janji Tuhan firman-Nya itu loh, katanya ya dan amin. Nggak terjadi tuh, karena sekali lagi Tuhan maksa kita berubah. Dan kedua, pertama tadi janji itu kan diberikan supaya memaksa kita berubah. Dari gaya hidup dunia menjadi gaya hidup kerajaan Allah. Yang kedua, karena hukum Tuhan adalah iman harus disertai dengan perbuatan. Banyak orang cuma ngomong iman, tapi tidak melakukan apa-apa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku percaya ada Goshen, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya ada yang menerima janji, ada yang tidak. Iman itu nggak abstrak. Makanya kalau nggak tahu firman, yaitu tadi, jadi gombal bersama Yesus, bersama Yesus. Saya nggak mau pakai masker, saya bersama Yesus, saya pasti sembuh. Loh, kamu dapat remanya nggak? Kamu dapat pernyataan Tuhan nggak? Kalau enggak, tidak pakai masker. Ada orang juga begitu. Saya tidak mau divaksin. Apapun yang terjadi, saya tidak mau divaksin. Karena vaksin itu 666. Saya lebih baik pergi ke hutan. Tiap hari, tapi tanya, bener nggak sih vaksin itu 666? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Loh, memang punya iman mau ke hutan, nggak usah tanya lagi. Pergilah ke hutan. Saya punya iman. Loh, buktinya tanya terus berarti nggak punya iman. Loh, ini loh, makanya banyak orang itu imannya gombal. Nah, jadi bagaimana supaya kita tinggal di dalam Goshen? Yang pertama tadi kan kita tahu ya, artinya Goshen adalah mendekat. Bagaimana supaya kita tinggal di dalam Goshen? Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Kan tadi arti Goshen adalah mendekatlah. Saya perpanjang, mendekatlah kepadaku. Di dalam Wahyu 6 ayat 6 berkata begini, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini masa krisis seperti yang kita saat ini alami di Indo ya, di Indo yang krisis ya, di tempat kami enggak. Kamu mendengar seperti apa suara di tengah-tengah tempat makhluk? Itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Jadi ini keris. Tapi dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Apa ini minyak dan anggur? Kalau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Dan saya mendengar sesuatu yang kedengarannya seperti suara yang bersuruh dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Suara itu berkata, seliter gandum yang baik seharga upah sehari. Dan 3 liter gandum jenis lain seharga upah sehari juga. Tetapi jangan merusakkan pohon-pohon zaitun dan kebun anggur. Tadi dikatakan adalah minyak dan anggur. Minyak dan anggur. Di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan pohon-pohon zaitun dan kebun anggur. Pohon zaitun dan anggur di Alkitab selalu digambarkan sebagai orang percaya yang melekat kepada Tuhan. Jangan merusakkan minyak dan anggur. Jangan merusakkan
pohon zaitun dan kebun anggur. Berbicara orang yang melekat kepada Tuhan. Jangan merusakkan mereka. Berarti orang yang melekat kepada Tuhan diluputkan. Gini loh ya, mungkin Bapak Ibu gini, gimana cara melekat sama Tuhan? Lah saya nggak seperti pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu kalau doa 1 hari bisa 2 jam, itu pagi tok, belum siangnya, belum malamnya. Kalau dihitung bisa 7 jam 1 hari misalnya. Ada juga pendoa syafaat, pagi aja sudah doanya sudah 3 jam. Ada yang kuat, doanya 7 jam itu kuat. Lah saya doanya nggak kuat, saudara. Smith Wigglesworth adalah orang yang membawa kesembuhan. Dia menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan banyak membangkitkan orang mati. Dia berkata begini, aku tidak pernah berdoa lebih dari 15 menit. Tapi aku tidak pernah membiarkan 15 menit berlalu tanpa doa. Jadi seperti apa? Dia punya waktu doa 15 menit. Tapi dia setelah amin tidak berhenti berdoa. Orang yang melekat dengan Tuhan itu gini. Dia itu tidak akan lepas hubungannya dengan Tuhan. Makanya dia selalu menjaga hidupnya benar. Saudara kalau melekat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, banyak doa sama Tuhan, penyembahan sama Tuhan, gak ada waktu untuk melakukan dosa. Orang yang melekat kepada Tuhan adalah orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan tetap hidup benar. Doanya, saudara mungkin cuma 15 menit, tapi jangan membiarkan 15 menit berlalu tanpa doa. Berarti terus menerus. Selalu ada hubungan dengan Tuhan. Selalu ada percakapan dengan Tuhan. Selalu ingat dengan Tuhan. Apa saja kalau mau lakukan sesuatu yang salah, ingat Tuhan. Pada waktu ada yang perlu disyukuri, dia bersyukur. Karena hatinya selalu ke Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita ada di dalam Goshen. Goshen itu hanya untuk orang Ibrani, ya kan? Hanya untuk bangsa Israel. Artinya hanya untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang mau hidupnya dikhususkan atau hidupnya mau berbeda dari orang dunia ini. Ini ya, di dalam Kejadian 18 ayat 8 tadi sudah dibaca ya. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Jadi mereka ini orang-orang yang disendirikan, dikhususkan. Kita mulai tahu saya berbeda dengan orang dunia. Karena saya tahu saya punya budaya yang berbeda. Saya tinggal di Goshen karena saya anak Yesus. Tapi hidupnya sama dengan Mesir. Mesir itu dilambangkan sebagai dunia. Di Alkitab Mesir selalu dilambangkan tentang dunia. Orang Israel beda. Kita juga demikian. Jelas siapa yang kita sembah. Jelas budaya kita. Makanya orang yang di dalam Tuhan nggak takut. Kemudian dikatakan yang ketiga, kita mau dipisahkan. Kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi kita itu akan melihat perbedaan. Bahkan orang-orang dunia juga bisa melihat saudara orang benar. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, nasib orang yang berbakti kepada Tuhan dan tidak. Saudara akan mengalami Goshen, perlindungan Tuhan, kalau saudara adalah orang yang berbakti kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan perbedaan antara orang yang berbakti kepada Tuhan dan yang tidak. Berbakti kepada Tuhan bukan cuma soal berdoa, tapi soal gaya hidup yang mau terus hidup benar. Karena banyak orang berdoa tapi hidupnya nggak berubah. Karena bagi dia doa itu seperti doa karena agamawi. Sama seperti orang Farisi. Sampai dikatakan mereka doanya panjang-panjang. Doanya kalau berdoa ada di depan-depan bait Allah. Mejeng, pamer. Kenapa? Bisa mereka doa nggak? Doa kepada Tuhan yang sama nggak dengan murid-murid Yesus? Sama. Tapi yang membedakan mereka tidak hidup benar. Karena hidup nggak benar lah, doa mereka juga pasti juga nggak benar. Kenapa? Karena semua keluar dari hati.
seringkali kalau gaya hidup nggak berubah, itu biasanya doanya juga ya doa agamawi. Ada ya doa kedagingan, kita udah tahu. Tapi banyak orang berdoa karena agamawi saja. Saya dulu punya om ya. Kalau doa saudara saya itu tidur di sebelah kamar. Waktu kecil ya, kamar. Terus kamar sebelah itu adalah kamar om saya sama istrinya. Saya tidur sama anaknya. Waktu kecil. Itu doa. Gak selesai berjam-jam. Saya sampai ini, kok doanya nggak selesai-selesai? Ya gitu. Ayahku doa memang panjang. Terus saya berusaha pengen tahu aminnya itu jam berapa. Nggak amin-amin sampai saya ketiduran. Tapi apakah hidupnya rohani? Belum tentu. Karena agamawi. Karena di gerejanya diajar berdoa. Jadi taunya berdoa. Berdoanya panjang-panjang. Jadi antara doa dan hidup benar tidak bisa dipisahkan. Bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Hidup benar saja tanpa doa, salah juga. Gak bermanfaat. Karena orang dunia juga banyak yang lebih baik dari saudara. Zaman dulu, Goshen itu kan ada di Mesir. Iya kan? Goshen itu kan tempat Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Kita itu dilindungi Tuhan. Tempat kita dibedakan. Tempat kita dipisahkan. Kita dipelihara. Kita dilindungi. Kalau kita hidup dalam Goshen. Tapi Goshen itu bisa di mana saja. Goshen bisa mengikuti kita. Perlindungan Tuhan akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Bukan hanya di Mesir. Contoh, Elia, waktu ada kelaparan, waktu ada kekeringan dan masa kelaparan, Elia saat itu bisa kayak orang Kristen. Saya beriman dimanapun saya berada. Saya akan dipelihara Tuhan. Saya kemanapun saya dipelihara. Kadang bisa terjadi, kadang enggak. Makanya Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergilah ke Sungai Kerit. Kamu nanti di situ aku pelihara. Kalau Elia tidak pergi ke Sungai Kerit, dilindungi enggak? Enggak. Karena saat itu Goshennya Tuhan ada di Sungai Kerit. Misalnya sekarang ada temannya Elia, ngikuti Elia. Dia ikut terpelihara enggak? Ikut. Karena saat itu Goshennya itu ada di Sungai Kerit. Cuma orang lain nggak tahu. Kalau ada yang ikut Elia, ikut berkatnya, ya ikut. Sama dengan bangsa Israel. Waktu berjalan bersama tiang awan dan tiang api, budak-budak orang Israel juga ikut dilindungi. Cuma syaratnya mereka harus ikut disunat juga supaya memperoleh berkatnya orang Israel juga. Tetap ada syaratnya. Orang lain temannya Eli bisa ikut, ya syaratnya ngikut Eli. Eli walaupun dia nggak tahu nanti di Sungai Serket ada apa, Eli percaya. Kalau kamu percaya ya ngikut aja. Tapi setelah itu Tuhan berkata begini, sekarang waktunya kamu pergi ke rumah janda Sarfat. Kalau orang Kristen kebanyakan, loh di sini kan ada mujizat. Tuhan di sini saja. Kan Tuhan bisa lakukan kan? Sebenarnya Tuhan bisa nggak sih membuat Sungai Kerit itu nggak pernah habis? Bisa. Tapi masalahnya di dalam Tuhan selalu ada didikan. Kamu itu nurut nggak? Sekarang Goshennya nggak di sini. Sekarang di janda Sarfat. Karena iman harus disertai perbuatan. Juga iman, juga persyaratan itu supaya engkau berubah. Engkau sedang dididik untuk taat. Loh, kalau Tuhan nggak mau mindahin Elia di situ terus, kapan dia belajar untuk taat? Tuhanlah yang akhirnya mentaati kita. Saya mau di sini Tuhan. Tuhan, aku mau di sini. Buat mujizat supaya sungai ini nggak pernah habis. Dan gagak tetap memelihara saya membawa daging setiap hari. Yang taat akhirnya siapa? Yesus. Tuhan yang taat sama Elia. Makanya Tuhan kadang-kadang langsung mengubah. Supaya kita memiliki mental seperti Yesus. Kamu yang harus taat. Sekarang Goshennya ada di janda Sarfat. Tuhan itu juga nggak ngasih tahu. Jandanya, rumahnya, di alamannya di mana. Kan gampang. Cuma nggak diceritain aja. Mungkin Elia sepanjang jalan Di Sarfat, selalu tanya, siapa yang mau ngasih aku makanan? Nggak ada yang ngasih. Sampai nemu yang janda Sarfat. Kenapa kok dia langsung tahu janda ini yang Tuhan mau? Karena dia tahu Alkitab. Firman Tuhan berkata, siapa memberi akan diberi. Sehingga pada waktu Elia minta makanan, dan perempuan ini pertamanya memberi dia minum ya. Memberi minum. Terus Eli minta makan. Orang ini nggak bilang gini, oh saya makan, kita aja nggak ada makanan, udah dikasih minum, masih kasih, sudah tak kasih hati, ngerogoh rempelo. Kalau ngomong begitu, Elia pasti langsung pergi. Tapi perempuan ini kok ya masih sempatnya ngomong, aku nggak ada makanan, tapi aku punya tepung. Loh, lah lucu ya. Yang ditanyakan makanan. Kalau dia cuma ngomong, saya punya tepung. Seakan-akan gini, aku nggak punya makanan, tapi aku punya tepung. Kalau kamu mau ya tak
inilah janda Sarfat. Kenapa? Karena di mana ada orang yang memberi, maka berkat Allah dan mujizat pasti turun di rumah itu. Maka ini nggak usah tanya lagi, apakah dia Tuhan nggak perlu? Karena dia tahu Alkitab. Di mana ada orang yang memecahkan roti. Saya pernah bagikan di sini. Prinsip berkat Tuhan ada dua, penambahan dan pelipat gandaan. Menambah kalau saudara bekerja, setiap bulan saudara gajinya 10 juta atau 1 juta. Setiap bulan saudara nabung, nambah. Tapi saat saudara pecah-pecahkan, terjadi pelipat gandaan. Yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Itu prinsipnya kalau dipecahkan. 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. Bahkan 10.000. Kemudian kita mulai lihat juga Nuh. Nah Elia waktu itu kalau nggak pergi ke rumah janda Sarfat, ya nggak ada Goshen. Makanya saya sekarang kan bilang begini tentang vaksin ya. Saya tidak sedang memaksa saudara harus divaksin loh ya. Jangan salah paham. Saya cuma menjelaskan vaksin bukan 66. Itu aja. Kalau Tuhan suruh vaksin, saudara nggak vaksin, ya saudara kena. Tapi kalau saudara berdoa, melekat sama Tuhan, dan Tuhan katakan kamu khusus kamu nggak usah vaksin, nggak apa-apa. Karena saudara harus tahu Goshennya Tuhan. Kemudian Nuh itu pada waktu disuruh membuat bahtera, itu pun Tuhan itu yang ngomong. Kapan dia harus masuk bahtera? 7 hari sebelum masuk, 7 hari sebelum air bah, Tuhan suruh masuk. Kalau Nuh waktu itu ngomong, masih repot ya Tuhan, masih ini, masih itu, dan kemudian seminggu lagi baru masuk, maka dia juga termasuk orang yang tenggelam. Kita baca ya. Tuhan itu luar biasa loh. Kalau ngasih tahu spesifik. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang di zaman ini. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Di sini 7 hari. Jelas Tuhan ngomong. Sama dengan Indonesia. Jelas lewat Pak Dautoni kan. 3 bulan. Nah 3 bulan kalau saudara tidak mau vaksin, melekatlah kepada Tuhan. Cuma 3 bulan. Terserah mau milih vaksin atau tidak perlu vaksin. Itu terserah saudara. Cuma kalau nggak vaksin, jangan karena itu ada 666-nya. Itu hoax. Tapi kalau tidak mau vaksin, karena saudara tidak mau memasukkan apa-apa di tubuh saudara, benar. Tapi kalau kemudian menuduh orang-orang, oh yang vaksin itu adalah orang kurang iman. Yang vaksin itu sudah kena antikris. Dia sudah nggak bisa diampuni. Loh, hati-hati loh saudara. Kalau saudara ngomong salah, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu celah. Kemudian Rahab disuruh Tuhan. Kamu ada di rumah ini. Pada waktu semua di Yeriko ini diruntuhkan, kamu akan selamat. Syaratnya, kamu harus ada di rumah. Tapi di jendelamu harus ada tali warna merah kirmisi. Dia dipaksa untuk tahu dan percaya pada darah Yesus. Dia bukan orang Israel. Syaratnya itu memaksa dia mulai percaya ada darah Yesus. Kalau dia ganti nih, nggak mau lah, nggak usah merah-merahin. Kenapa sih harus merahnya merah? Tak kasih kain batik aja. Jari nenekku tak gantung di situ. Selamat nggak? Enggak. Kenapa Tuhan kasih spesifik? Supaya orang ini orang kafir tidak percaya Tuhan. Akhirnya harus percaya kepada darah Yesus. Karena syarat selalu diberikan supaya kita mulai percaya dan mengubah cara pikir kita, mengubah iman kita, mengubah gaya hidup kita. Sama. Jadi Goshen atau perlindungan Tuhan. Saudara harus tahu apa yang harus saudara kerjakan. Contohnya bangsa Israel. Yang ini yang kita tahu kan. Bangsa Israel waktu di Goshen, waktu ada tulah, anak sulung semuanya mati, Tuhan itu kan ngasih syarat. Walaupun kamu masih di Goshen, semua orang dalam perlindungan. Kalau kamu nggak ada syaratnya, Goshen nggak berlaku. Perlindungan nggak ada, walaupun dia ada di Goshen. Goshen kan sebuah tempat kan. Kan Tuhan katakan harus ada darah. Darahnya pun ada syaratnya, harus darah domba. Karena saya orang Indonesia, saya darah ayam, nggak bisa, nggak mempan. Karena ada syarat. Sahabat saya, darah aja dikatakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarganya, seekor anak domba untuk tiap-tiap orang rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya, haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Diberikan syaratnya, anak domba. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisap dan mencelupkan dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas
dan pada kedua tiang pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ini syaratnya, nggak boleh keluar rumah. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menolahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menolahinya. Ada syaratnya, nggak cuma kasih darah aja, tapi darahnya harus ada di depan pintu, harus ada dioleskan di ambang atas dan di ambang samping pintu. Tidak sembarangan. Kenapa? Belajar percaya. Percaya itu artinya taat. Makanya ada Goshen. Waktu di sini di Amerika lagi parah-parahnya, lockdown, banyak yang ketakutan, tanya sama saya, Pastor, orang tua saya sudah tua, dia harus kerja. Gimana? Boleh nggak kerja? Saya bilang begini, pemerintah kan bilang tidak boleh keluyuran, kecuali yang kerja atau punya kepentingan khusus. Kalau gitu, mamamu kan kepentingan kerja, berarti ada perlindungan, karena dia tidak memberontak. Pergi saja minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Tidak apa-apa. Tapi yang koar-koar, oh vaksin nggak ada, oh ini aman-aman saja, ini konspirasi, kena saudara. Itu celah karena memprovokasi untuk orang menjadi pemberontak. Saya juga begitu. Kalau pergi, saya tetap waktu itu bikin video keluar. Saya waktu itu kan belum punya kamera, saya belum, kalau di kamar waktu itu selalu pecah. Saya tetap harus keluar. Saya harus bikin video. Ya saya keluar. Kena nggak? Ya enggak. Karena saya langsung tahu, Tuhan saya pergi karena kepentingan khusus. Ya enggak apa-apa. Dasarnya tetap tempat dengar-dengaran. Nah, banyak orang yang berkata begini, gimana sih cara mendengar suara Tuhan? Lah, saya nggak dengar suara Tuhan. Pertama, untuk bisa mendengar suara Tuhan, tenang. Tenang itu syarat utama. Saya pernah sampaikan, karena seringkali Tuhan nggak bicara audible. Kalau Tuhan bicara audible, saudara dalam keadaan nggak tenang, nggak apa-apa. Tapi masalahnya, Tuhan lebih suka, lebih sering berbicara di roh kita, karena Roh Kudus yang bicara. Saya pernah ajarkan di sini. Cara Roh Kudus berbicara di roh, karena Roh Kudus tinggal di roh kita. Kemudian, gimana cara mendengar suara Tuhan? Kita itu harus tulus, jujur, pengen tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan keminter. Keminter itu kesombongan, makanya seringkali Tuhan nggak bicara. Atau kalau bicara, saudara bahkan nggak nangkep. Karena kesombongan membuat saudara lebih mendengar apa yang ada di pikiran saudara daripada suara Tuhan yang ada di roh saudara. Makanya banyak orang nggak bisa dengar. Jangan cepat kena hoax. Orang yang cepat kena hoax itu orang yang panik. Senang sekali ada di grup-grup. Langsung share. Makanya di grup saya seringkali saya tutup. Karena saya tidak mau ada hoax masuk. Gimana sih cara ini sedikit ya, keluar dari sini. Gimana sih supaya saudara itu, kita itu nggak kena hoax. Kita tetap bisa kena hoax. Tapi tidak mudah percaya dengan hoax. Tidak mudah ya, saya ngomong tidak mudah, bukan nggak bisa sama sekali. Itu gini loh, jangan mudah percaya dengan video yang sudah dipotong. Orang Kristen itu malu-maluin, share video yang sudah dipotong-potong. Dulu ngomong, wah kadrun, video dipotong-potong, memfitnah Ahok. Lah orang Kristen sendiri share selalu video-video yang sudah dipotong. Kedua, jangan percaya dengan berita-berita yang tidak ada linknya, gak jelas. Itu berita itu siapa yang nulis? Berita ini dari mana? Selalu cuma tulisan, misalnya tulisannya Kompas, judul di foto. Belum tentu ada di linknya. Terus dari dokter ini, nggak ada linknya, nggak jelas. Ini dokter siapa? Sedikit-sedikit dokter dari Amerika. Kita aja yang di Amerika nggak kenalin dokter siapa. Kayak dulu di Indonesia heboh. Oh, sudah zamannya Obama ada chip yang dipasang di tangan. Di sini aja kita santai-santai nggak tahu. Loh, chip yang dari mana? Indonesia yang heboh sendiri. Karena sering mendengar yang hoax, terlalu sibuk melihat berita, itu namanya noise, terlalu banyak suara. Sehingga saudara tidak bisa mendengar voice atau suara Tuhan. Terlalu panik. Tenang dan baca Alkitab. Makanya banyak yang kena hoax. Vaksin itu ada barcode-nya. Kenapa? Karena kena video yang dipotong. Oh, di situ dikatakan vaksinnya ada barcode-nya. Saya pernah dulu dengerin yang full-nya. Itu barcode itu ada di botolnya. Gimana masang barcode di vaksin itu gimana caranya? Setelah disuntik masuk di dalam diri saudara, ya nggak ada. Cuma di barcode-nya akan tertulis. Vaksin ini nomor sekian sudah dipakai oleh ini. Supaya apa? Jelas bahwa
vaksin ini benar-benar dipakai ke orang yang tepat, bukan tidak ada yang korupsi. Karena ini kan gratis, nggak ada yang bisa nyuri. Kalau nyuri kemudian perjualbelikan kan bisa, tapi karena ada barcode-nya, kayak contoh ya, tas-tas yang mahal, itu kan ada nomor serinya, supaya kalau dirampok orang, langsung ketahuan nomor serinya. Ini juga barang, ini digratisin, ini ada yang bayar pemerintah, makanya dikasih barcode supaya nggak ada nyolong. Nah, itu ada dalam hidup saya. Sekali lagi, saya tidak sedang menyuruh saudara vaksin. Saya cuma nggak mau semua orang kena hoax. Kalau ada berita, saudara harus cocokkan dengan fakta. Kayak kapan hari, ada orang ngomong begini, COVID itu nggak ada, terus semuanya percaya. Nah, ini kan bodoh toh. Lihat sendiri banyak orang korban kena COVID, tetangganya meninggal satu persatu. Terus ada orang yang ngomong COVID tidak ada, terus percaya. Ya ini bodoh. Saudara harus lihat berita, cocokin dengan fakta. Kalau berita lo ya, iman beda lagi. Tapi kalau itu berita yang dari dunia, ya cocokin dengan fakta. Terus dibilang, orang-orang itu kena sesak setelah diobati. Loh, padahal ada banyak bukti, termasuk saudara saya, adik saya kemarin saya kasih, tahu kan, anaknya nggak kena, suami istri, sesak langsung, belum dikasih obat, dia mereka sesak, panas tinggi, baru kemudian periksa dokter, dikatakan dia COVID, tapi nggak usah dibawa ke dokter, di rumah, cuma dikasih obat supaya sesaknya hilang. Setelah minum obat, sesaknya hilang. Jadi kalau ada yang berkata, mereka semuanya sesak nafas setelah dikasih obat, mereka semuanya kena COVID justru setelah diswab, berarti kan nggak cocok dengan fakta. Lah kok dipercaya? Nah, orang-orang seperti inilah gampang kena hoax karena nggak nyocokin dengan fakta. Kalau saudara selalu gampang kena hoax, saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. Karena di sini penuh dengan bingung sendiri. Makanya perlu tenang dengar suara Tuhan. Sehingga walaupun dunia goncang, kalau Tuhan katakan tenang, aku pelihara engkau, saudara nggak takut. Saya dulu pakai masker, makanya saya bilang kan, masker pun itu saya dikasih orang. Saya pakai masker bukan karena saya takut COVID, tapi saya hanya karena taat, tidak mau jadi sandungan. Terus petentang-petenteng nggak pakai masker. Saya pakai masker. Walaupun masker saya itu dikasih orang, nggak pernah ganti. Sungguhan, saya nggak pernah ganti maskernya. Saya gantian sama suami. Cuma punya 3 yang kertas itu, kertas biru. Saya hanya pakai karena taat. Bukan karena takut, karena waktu itu Tuhan cuma ngomong sama saya, jangan takut, aku pelihara engkau, ya sudah, nggak takut. Nah itu iman saudara, tapi tetap melakukan bagiannya, karena tidak mau jadi sandungan. Jadi sandungan itu juga celah, karena menimbulkan orang lain berdosa. Walaupun kalau tidak ada orang, saya ya lepas. Dari ada dan sebagainya lepas. Kalau nggak ada orang Indonesia, saya lepas. Karena nggak ada yang kenal saya kan. Tapi kalau dekat orang, baru saya pakai. Tapi kalau ada orang Indonesia, saya selalu pakai. Supaya tidak menjadi sandungan. Kayak ada lagi, kalau ada nubuatan. Jangan selalu percaya dengan orang dapat mimpi, langsung saudara percaya. Saudara harus tahu ya, secara psikologi. Ada orang itu memang punya karunia bikin cerita. Loh itu memang ada loh saudara. Dulu ada kesaksian ya hamba Tuhan, mungkin saudara nggak tahu. Orang ini bertahun-tahun, dia kesaksian, pernah pergi, kalau nggak salah ke Rusia, ketemu presidennya, pergi ke penjara yang tidak pernah ada seorang hamba Tuhan pun bisa pergi ke sana, nggak bisa tembus. Orang ini bukan hamba Tuhan, ibu rumah tangga biasa. Dia bisa pergi ke tempat-tempat yang pendoa kepingin ke sana, tapi nggak bisa. Hamba Tuhan juga nggak bisa. Orang ini sampai kesaksian di mana-mana. Semua bilang, luar biasa ibu ini. Tapi saudara tahu, yang dia ngomong semuanya hoax. Sampai pendeta-pendeta semua pada malu. Malunya kenapa? Kok bisa ya kita bertahun-tahun digoblokin sama ibu ini? Kalau cerita itu, dia ketemu presiden ini, ketemu jenderal ini di Rusia, ini, itu. Bagus. Tapi ternyata bohong. Kalau nubuatan juga begitu. Ada yang punya nubuatan begitu. Kita jangan terima vaksin. Saya mendapatkan mimpi dari Tuhan. Karena vaksin ini adalah dibuat oleh WHO. Terus kemudian mimpi lagi. Sekarang jangan terima vaksin yang ketiga. Karena ciptaannya Obama. Nah pertama dia bilang, gak boleh terima vaksin. Loh sekarang ngomongnya, yang gak boleh itu yang ketiga. Kalau mau terima nubuatan, lihat siapa yang bernubuat. Kalau orang itu sering bernubuat, itu sebelum terjadi, sudah bernubuat. Dan apa yang dia katakan terjadi, sering begitu, dengarkan dia. Salah satunya kalau di Indonesia, Nabi di Indonesia, Pastor Dautoni. Ada banyak, tapi salah satunya Pak Dautoni, karena semuanya tahu kalau dia. Tapi kalau semua ada orang ini dapat penglihatan langsung percaya. Ya saudara, gak bisa dengar suara Tuhan, jadi orang bingung. Nah ngerti ya? Sekali lagi kita mulai belajar tentang
Goshen. Goshen artinya adalah mendekat kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita harus lakukan untuk kita berada di dalam perlindungan Tuhan, untuk ada di Goshen Tuhan. Amin. Semuanya mengerti ya? Oke, mungkin ada yang bertanya. Oh, ada di sini. Silakan Ci Yulanti.